Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali berjumpa di Renungan Al-Pekan ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang dapat menuntun kita, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi ini. Kami sungguh bersyukur untuk segala berkat-Mu. Dan pagi ini ya Tuhan, hati kami terbuka di hadapan Tuhan untuk kami diajar oleh firman. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman. Demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini terdapat dalam Amsal pasal 6, ayatnya yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Bunyinya demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, manusia dianjurkan untuk melihat kehidupan seekor semut. Dan ayat 7, ayat 8, di sana menggambarkan bagaimana seekor semut, sekalipun tidak ada pemimpin atau pengaturnya, tetapi Alkitab menjelaskan mereka menyediakan makanan. Artinya Bapak Ibu Saudara, pelajaran penting bagi setiap kita, bahwa dalam menjalani kehidupan kita, walaupun tidak ada yang memimpin kita, walaupun tidak ada yang mengatur kita, walaupun tidak ada yang mengontrol hidup kita, marilah kita bijak menjalani hidup ini. Artinya, kita belajar bertanggung jawab untuk kesempatan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Kita harus belajar bertanggung jawab untuk semua potensi yang ada dalam hidup kita. Sebagaimana seekor semut, sekalipun tidak ada pengatur, tidak ada pemimpinnya, tetapi mereka mencari makanan, mereka bersama-sama berjuang, menyediakan bekal, menyediakan makanan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, manusia diberikan akal, manusia diberikan potensi, manusia diberikan kesehatan, manusia diberikan mata, diberikan tangan, diberikan mulut, diberikan kaki. Sesungguhnya manusia lebih istimewa daripada binatang. Tetapi mari kita perlu belajar bahwa seekor semut saja bisa menyediakan makanan. Itu berarti mengajari setiap kita bahwa kita manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita manusia yang diciptakan istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita hidup bijaksana, mengerjakan sesuatu dengan hikmat yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Saya menjumpai banyak orang Kristen yang malas-malasan dalam pekerjaannya. Saya menjumpai banyak generasi muda yang malas-malasan. Malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas bekerja. Mau jadi apa hidup ini? Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada banyak generasi muda yang justru dipengaruhi oleh hal dunia ini, sehingga membuat mereka hilang visi ke depan. Oleh karena apa? Karena tidak bijak menjalani hidup ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, nasihat Amsal ini menegur setiap kita supaya menjalani hidup ini dengan bijak, menjalani hidup ini dengan hikmat, dan kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh sebagai rasa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pelajaran penting dari seekor semut adalah mereka tidak jalan sendiri. Tetapi kita perhatikan ketika mereka mengumpulkan makanan, itu ada istilah yang biasa kita dengar itu, with
together. Mereka bersama-sama. Artinya, hidup ini tidak bisa sendiri. Kita diciptakan untuk manusia sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga dalam menjalani kehidupan setiap hari, janganlah kita menyendiri. Dalam menjalani segala tugas tanggung jawab kita, apakah di dalam rumah tangga, di dalam studi, di dalam usaha, jangan kita merasa hebat sendiri. Mari kita harus melibatkan orang lain. Mari kita harus bersinergi dengan orang lain. Karena dengan bersinergi dengan orang lain, seberat apapun persoalan itu, kita pasti lewatinya. Kenapa? Karena kita bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Amsal menasihatkan kepada kita supaya kita bijak. Dan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dapat menolong setiap kita supaya kita hidup bijaksana, di mana kita dikaruniakan potensi oleh Tuhan. Kita mengembangkan potensi itu di dalam hikmat Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahwa hidup ini kita tidak sendiri. Hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja sama dengan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hikmat Salomo yang Engkau ajarkan bagi setiap kami, bagaimana kami menjalani hidup ini dengan hikmat, dengan bijaksana. Roh Kudus mengurapi, menolong kami. Roh Kudus pimpin setiap kami. Sehingga dengan potensi, dengan hikmat, dengan kekuatan yang Engkau beri di dalam hidup kami boleh sungguh-sungguh berusaha, bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai keberhasilan, menggapai kesuksesan di dalam hidup ini. Biarlah kami hidup tidak egois, tetapi kami mau melibatkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang berguna, baik di hadapan Tuhan maupun terhadap sesama kami. Berkati kami dalam sepekan ini, berikan kami kesehatan, kekuatan, memproteksi setiap kami, memproteksi keluarga kami, pekerjaan usaha kami. Bahkan mungkin ada yang sakit, kami percaya ada kuasa kesembuhan terjadi di dalam hidup mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur demi nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat bekerja, selamat berjuang dalam sepekan ini. Kita akan kembali berjumpa di renungan akhir pekan. Shalom.